Bang Kandar. Nang aja itu nah. Ada nggak Jo? Bos Ali. Pada kemarin kemana? Ada siapa yang sakit? Sama, sudah sehat. Oh, kantong sakit. Kalau kantong sakit, kan nggak sakit, karena dia sakit. Itu kerja. Apa yang punya kantong? Apa yang punya kantong? Kamu deh, Pak. Oke, Pak. Kalau dia terus nggak pikir tes kali-kali. Saya tadi udah kali-kali ngetes jadi. Oh, tapi pakai es tadi. Tapi harus terus mulai di aman ya kesalahan juga masih mobil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ويؤتي درجاته في الجنة بشهادة الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Alhamdulillah, kalau malam hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah ngaji bareng ya, mutalaah bersama, sama-sama kita ngambil hikmah dari ya, salah seorang ulama besar Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Talaba minka al-ubudiyyata al-khalisata. Di kitabnya Gus Arif apa Gus? Haqiqatul Ubudiyah. Ya mirip sejane ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencari-cari kita ya. Allah itu selalu mencari-cari kita. Nyarinya di mana? Di al-ubudiyah al-khalisah. Di setiap ibadah ya, yang ikhlas dicari. Setiap ibadah ya, dicari. Di salat maghrib cari aja ndak arif dicari. Di setiap ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala mencari. Ada air putih agak ya Abdullah talaba minka an takuna lahu abdan fa abita an takuna illa diddan ikbaluka ala ghairillahi ifradun lahu bil ibadah fa kaifa yardhu laka an ta'budu ghairahu. Ini menarik ya. Ya Abdullah, ya wahai hamba Allah, ya kita semua Abdullah itu kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah ya. Jadi hamba Allah. Talaba minka an takuna lahu abdan. Jadi Allah itu ya tadi mencari kita, mencari Anda ya
Agar apa? Agar kita lahu abdan, agar kita menjadi hamba, menjadi hamba. Ya kita tahu kan yang namanya hamba itu kalau disuruh ngalor ngalor, kok ngalor. Disuruh utara ya utara. Ya. Kalau disuruh selatan ya ke selatan. Disuruh lompat lompat. Ya kalmayit, abdun kalmayit. Hamba itu seperti mayit, nggak ada protes dia. Coba mayit ada nggak protes? Suruh miring kiri, ya miring kiri. Miring kanan. Nah, Allah itu mencari, ya, mencari hamba yang betul-betul kamu itu menjadi hamba. Fa abita ya, antakuna illa bidan. Jangan jadi pembangkang, jangan jadi bangkang. Bangkang itu melawan ya. Jangan jadi orang yang melawan. Harus jadi hamba yang kebalikannya. Apa kebalikannya? Hamba yang turut, hamba yang khalisah, hamba yang sejatinya hamba. Iqbaluka ala ghairillah ifradullahu bil ibadah. Ya menghadapmu ya harus kepada Allah. Jangan sampai menghadap kepada selain Allah. Lewat apa? Ya memurnikan ibadah kepada Allah. Panas betul ini. Lo tak ada gitu. Kalau kita menyembah selain Allah, ya, fa kaifa yarda laka an ta'budu ghairu. Ya, bagaimana Allah akan ridho kepadamu sementara kamu menyembah selain Allah? Fa kaifa yarda laka an ta'budu ghairu. Nah, terus piye Gusti Allah mau ridho? Nah, absen 5 kali lah minimal. Ya, kalau dulu kita sekolah dia absen, ini Ustaz kan punya murid ya, kan ngabsen ya. Dia absen. Kalau muridnya ada terus seneng dah kira-kira. Wah seneng. Dia absen subuh rawono. Wah kata Tuhan mungkin nanti zuhur. Zuhur dia absen juga. Sampai mau habis waktu zuhur. Ada juga nyaris kemana. Coba tengok CCTV. Rupanya lagi lagi di pinggir tidur mending itu ya. Karena kalau di Safina itu Ustadz Arif ngajar Safina itu a'dzarus sholat isnani. Salah satunya naum, salah satunya tidur. Udzur yang tidak jadi soal bagi Allah itu tidur. Ya, gue nggak sholat, turui malah orang apa? Sing bahaya itu nggak sholat lagi mancing, apa lagi transaksi itu. Ya Allah, jadi absen ini ya. Lu tahu tuh ngabsen terus tuh. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang sejatinya hamba. Yang tadi suruh miring ya miring, suruh nganan ya nganan, suruh utara ya utara. Masya Allah. Nah kira-kira kita sudah seperti itu belum ya? Kira-kira sudah begitu belum ya? Ya Allah ya. Qala ahlul isyarah. Ahlul isyarah menyampaikan inna sayyidana Ibrahim alaihi salatu wassalam lama dzakara mahabbatullahi ta'ala. Ya, ketika disebut sebagai Ibrahim ini, ketika disebut sebagai apa? Cinta kepada Allah, ya. Wa nadharu ila waladin bi ainil mahabbah. Cinta itu ya seperti gini. Seperti ketika kita melihat anak-anak kita yang sudah punya anak tahu, yang belum punya anak yang lihat copo ya. Nah, ya cinta itu ya ketika kita melihat anak-anak kita itulah. Bi'ainil mahabbah ya. Dengan melihat pandangan cinta. Itu harusnya kita ke Allah juga harusnya begitu. Jauh banget ya. Belum sampai seperti itu ya. Kalau sesama manusia bisa merasakan getaran cinta. Nah, kita kira-kira sama Allah sudah ngerasain sampai mana getaran cinta kita sama Allah. Ya. Kalau ngelihat lawan jenis yang kita senang mungkin bergetar. Melihat anak, karena itu adalah bagian dari belahan jiwa kita timbul rahmah, timbul sayang. Nah kira-kira sama Allah itu sudah sampai mana getaran jiwa kita? Wah, makjil tenan ya. Ya, makjil tenan. Lam yardu habibahu bi mahabbatin mustarikatin. Orang yang cinta tidak ridho melihat orang lain itu
bersekutu dengan yang lain, apa namanya, ya. Jadi gawa wong itulah, ya. Selingkuh istilahnya. Mendua, Ya. Mendua, enggak ada itu, ya. Nah, kalau kita waktunya sholat kok dicari nggak ada, berarti kita lagi mendua. Nah, itu kira-kira ya lapor ke polisi. Terjadi ya. Apa? Perselingkuhan, masya Allah. Nah, kita sering. Nah, harusnya 24 jam kita bersama Gusti Allah, tapi seringnya ya Allah, sering tak kemana-mana ya. Majlub tenang. Itu Nabi Ibrahim itu kenapa mendapat derajat Khalilullah ya? Memang beliau itu begitu sampai diuji ketika anaknya diperintah untuk ya sembelih, disembelih, nggak mikir panjang ya. Itulah cinta. Lah kita sudah sudah sejauh mana kira-kira ya Allah? Majlub tenang ya. Kalau begitu gimana nih cinta kita nih? Dipertanyakan. Cinta 24 karat apa? Cinta apa? Cinta monyet. Ya Allah ya. Falau ataitana tatlubul ata'a minna man ma insoftana. Fa kaifa idza aqbalta ala man siwana? Falau ataitana tatlubul ata minna. Ya, seandainya kalian itu datang kepadaku mencari ya, pemberian atau anugerah dari aku, ya, maka ya, ma insoftana, maka harusnya kamu itu adil. Ya, harusnya kamu itu adil. Adil itu apa? Adil itu ya waktunya sholat ya sholat, ibadah ya ibadah. Itulah gambaran kecilnya begitu. Kalau kamu nyari aku untuk mendapatkan pemberian anugerah, kata Allah, ya harusnya kamu tuh ya harusnya memperhatikan aku gitu. Harusnya memperhatikan hak-hak aku. Pakai faida akbal ta'ala man siwana. Nah, bagaimana mungkin kamu menghadap saya ya, tapi apa? Ini kayaknya ada yang di kitabmu apa, Gus? Pakai faida nah, sini nggak ada tardonya. Pakai faida akbal ta langsung. Nah, ya. Nah, ini enaknya kalau ada ngaji mutola'ah bareng ada yang pegang kitab. Ya, jadi ada yang enak ya. Jadi fakaifa tardo ya. Bagaimana caranya kamu ridho ya, apabila kamu menghadap kepada orang ya, kepada seseorang ya selain aku. Loh, kamu menghadap pengennya minta sama saya, tapi kamu ngadepnya sama orang lain, gitulah cara Pak. Ya, bagaimana ridho? Pakai fatar tuh. Bagaimana mau mendapatkan keridhoan? Ya. Maunya sama saya, mau saya mau ngasih. Gitu. Harusnya kan ngadepnya sama saya kan? Tapi kok ngadepnya sama orang lain lah, terus piye caranya ngono? Ya jenenge mau apa? Selingkuh. Ya Allah ya, kita sering kayak gitu ya. Pengen doanya banyak, tapi lupa sama Gusti. Pengennya banyak, mungkin ya pengen rumah gedong, ya pengen mobil gedong, pengen lain semua kabeh. Ya, gedong apa disebutkan. Tapi ya mintanya sama Allah, tapi berpaling dari Allah, tidak menghadap Allah. Mintanya bukan sama Allah ya, keliru. Kadang saya malu. Ya Allah ya. Ya, malu apa itu yuk ajak-ajak yuk kita nyumbang yuk kita nyumbang sini nyumbang itu rasa-rasa kayak ora mentolo lah ono Gusti Allah ya. Jadi waktu ditanya mau nikah modal apa? Modal Gusti Allah. Beres. Kita modal Gusti Allah. Lho Gusti Allah mah. Jadi santri nek santri arep bojo tuh dadak sugih sik ora bojo-bojo. Ya, satu dulu nikah wis ndek kerjaan baru. Ha, lucu. Gus Arif ki pengen bojo nunggu dadi manajer. Ora nikah deh. Pak Nando, coba Pak Nando waktu nikah nunggu kerja apa nganggur? Tahu cepet bojo.
Modal nekat. Ya Allah, wis kowe madhep karo kita, ayo kita latihan bareng-bareng ya. Latihan bareng-bareng wis lek njaluk karo Gusti, wis pokoke madhep karo Gusti Allah, karena Allah itu mencari kita terus. Kita dicari Allah terus. Ya, dicari Allah terus. Kalau kita gimana? Ya. Ya Allah. Waqafatid dunya fi tariqil akhirah. Waqafatid dunya fi tariqil akhirah fasarafatil wusula ilaiha. Wa waqafatil akhiratu fi tariqil haqqi famuni'atil wusula ilaihi. Jadi dunia itu berhenti di jalan akhirat. Dunia itu memalingkan kita sampai kepada akhirat. Dunia itu berhenti di jalur akhirat, di jalan akhirat. Dan dunia itu juga memalingkan kita sampai kepada akhirat. Wa waqafatil akhiratu fi tariqil haqq famuni'atil wusula ilaihi. Dan akhirat itu berhenti di jalan haknya Allah Ta'ala. Famuni'atil wusula ilaihi. Dan sementara dunia itu mencegah sampainya kita kepada jalan akhirat. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Ya, kalau kamu mencarinya dunia, maka kamu akan lali akhirat, lupa akhirat. Kalau kamu carinya akhirat, maka pasti dunia akan kayak katut, akan ikut. Nah itu. Jadi tolabukal dunya yansikal akhirah, wa tolabukal akhirah yansikal haq subhanahu. Jadi kalau kita mencarinya dunia, maka dunia akan melalaikan kita. Kalau kita mencarinya Allah, maka Allah yang akan memberikan hak-haknya untuk kita. Maka dalam bab khidmah itu, dalam hadis qudsiynya, orang yang khidmah di jalan Allah, orang yang mengabdikan dirinya di jalan Allah, maka dunia itu akan datang kepadanya dengan cara hina-dina, minta diakui, minta dimiliki. Nilala yo datang sendiri. Apa pengen apa teko diri, apa datang sendiri. Lek cara nyambet gawe, cara kerja yo kerjane ora koyo banting tulang, peras keringat, banting tulang, keringat peras keringat banting, yo enggak segitu-gitunya. Yo nggak pantas-pantas lah jenenge kerja, yo nggak pantas-pantas. Ning kecukupan kabeh. Nilala kecukupan. Nah, kalau kita kok kerja sudah kerja keras, ning kok iya meninggalkan kepentingan akhirat, jangan-jangan kita dia tadi menghentikan kita, dunia itu menghentikan kita usul kepada Allah, sampai kepada Allah. Jadi gampang jadi ya. Saya senang sekali dengan ungkapan Mbah Hasan Genggong ya, yang terkenal dengan itu ya. Beliau tuh dawuh itu, kalau kamu lagi kerja terus dengar adzan, pegang kepalamu. Kalau kepalamu nggak ada tanduknya, ya. Kalau kepalamu ada tanduknya, terus pantatmu ada ekornya, teruslah bekerja. Kalau dengar adzan, lalu pegang ke kepala. Kalau kepalanya ada tanduknya, pantatnya ada ekornya, lanjutkanlah bekerja. Wah, itu maksud tenang. Masya Allah. Nah, ini ya, dunia itu menghentikan kita, ya, memalingkan kita ke jalan akhir. Ya. Dunia itu menghentikan kita. Yo kerja tetap kerja sebagai hamba, ya sebagai makhluk kita suka bekerja. Kita punya anak, kita punya istri, kerja, harus kerja. Ya, harus kerja. Ning saat waktu ibadah yo ibadah. Kalau tidak, ini berarti tanda-tanda apa? Tanda-tanda kita akan terhalang-halangi famuniat, ya, al-wusula ilaihi.
berarti dunia yang kita kerjakan saat ini itu berarti mencegah kita usul kepada Allah. Sulit mikirkan Allah, apalagi sampai ibadah. Kepikir Gusti Allah enggak. Hati-hati ya. Hati-hati. Inna min lutfillahi bik ayyakshifa laka an uyubi nafsik wa yasturaha anin nas. Ya, sebagian bahwa sesungguhnya sebagian dari latofnya Allah kepadamu. Lutfi itu maknanya lembut, kasih sayangnya Allah ya. Sebagian dari kasih sayangnya Allah kepadamu adalah ayaksifalaka an uyubin nafsik, membuka aib-aibmu untuk dirimu. Kita tahu aib kita kan, kita tahu nih kebobrokan kita, kejelekan, dosa-dosa kita itu kita tahu ya. Tapi apa? Wayasturuha, Allah nutupi kejelekan-kejelekan kita. Mungkin kalau teman-teman tahu kebobrokan saya, mungkin tidak mau ngaji seperti itu. Walaupun yang dibaca ini karyanya ulama besar, wali besar ya, Ibnu Athaillah As-Sakan. Walaupun yang dibaca ini, tapi kalau umumnya ngelihatnya kan orangnya. Oh, kalau dibuka ini kebobrokan saya ya, oh, yang tahu istri saya, kadang ya nggak pakai baju ya, istri saya tahu belangnya 5. Untungnya apa? Allah menutupi dari pandangan manusia. Itu termasuk min lutfillahi bik. Ya Allah. Coba kalau kebobrokan kita, aib-aib kita itu dibuka di masyarakat. Ya. Sekarang kan mudah sekali ya. Kamera di mana-mana ya. Nah, tahu-tahu ya, di pohon cemara ada 2 orang ya. Itu bisa tahu itu lah. Itu Masya Allah. Yes, kita mohon sama Allah ditutupi aib-aib itu. Terima kasih pada Allah. Ya Allah, matur sembah nuwun Gusti, anakku sekarang sudah 2, kejelekan-kejelekan masa lalu Engkau tutupi sehingga orang tidak membuli saya, sehingga orang tidak merendahkan saya. Terima kasih Allah. Stop, saya sekarang mau lebih baik daripada yang sudah. Ini inna min lutfillahi bik ayakshifalaka an uyubi nafsik wa yasturuha anin nasi. Jadi Masya Allah, alhamdulillah ya, kita ditutupi ya kejelekan-kejelekan dari manusia, tapi tidak ditutup, dibukakan ya, mata hati kita ini kan kita tahu nih, salahnya kita taat apa tidak, jadi hamba yang ya al-ubudiyah al-khalisah tadi apa tidak, kan kita yang tahu. Mari kita perbaiki, mari kita lakukan latihan bersama-sama. Latihan apa? Latihan melakukan kebaikan. Latih terus tubuh kita tempa ini diri kita ini ya, jangan sampai ya belum menempa lalu kemudian ya Tuhan sudah memanggil kita. Oh Masya Allah, naudzubillahi min. Idza u'tita dunya wa munita syukra fiha fa hiya mihnatun fi haqqik. Nah ini bagus sekali. Apabila engkau diberikan dunia, ya dunia ya bisa motor, mobil, rumah, ya, badan sehat, apalagi anak, macam-macam dunia itu ya, dunia. Lalu wa munita syukra fiha, lalu tidak mensyukurinya. Ya. Kamu dicegah untuk bersyukur. Mau syukuri susah kan? Mau mensyukuri susah. Artinya apa? Dunia yang Allah berikan saat ini pada kita itu bukan rezeki, tapi apa? Mihnatun fi haqiq. Ujian. No, ya, ujian. Nah, ujian itu bisa ada kalanya berakhir lulus, bisa ada kalanya gagal, bisa ada kalanya remis ya. Apa itu namanya? Kalau ngulang itu apa? Remedi, remis. Kalau remis main apa? Catur. Catur, remedi ya. Nah, ya jangan sampai remedi lah kita ya. Harus naik sehingga apa? Kita syukur ya Allah, terima. Termasuk istri. Ya, punya istri juga itu syukur, itu harta yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan apa? Apa itu namanya? Harta yang terbaik itu yang soleh. Apa? Biar Ustadz Arif pengen bojo cepet. Sebaik-baik harta adalah wanita soleha ya. Itu syukur alhamdulillah ya Allah. Walaupun belum soleha. Ya, mungkin kan yang tahu kan kita tadi. Saya pun yang tahu istri saya. Ya, walaupun istrinya belum soleha.
bilang terima kasih istriku yang baik dan cantik. Terima kasih setiap pagi kau bikinkan kopi aku. Itu satu dia. Terima kasih itu. Coba kalau yang bikin kopi itu orang di pinggir jalan, mungkin setiap hari ngeluarin duit 5.000 ya. 10.000. 10.000. Kali 30 hari 300.000 kalau sehari sekali kan? Iya. Oh ini tiap pagi ya dibikinin kopi gratis. Malah sambil kalau di warung banyak, kalau kan tabok sama orangnya. Ya Allah. Syukuri itu termasuk dunia. Istri itu dunia, anak juga dunia. Syukuri, terima kasih anakku, engkau telah jadi anak yang soleh, mau mengaji, mau mondok, keren, the best, I love you full. Oh gitu, itu bentuk syukur. Jangan ditakali terus. Bocah berdidik enak. Ada masanya insya Allah nanti berubah. Ya, anak kalau nakal tuh dibuat itu nanti tambah nakal. Oh, nanti yakin di doa ini nanti entah kapan berubahnya, kalau nggak hari ini mungkin besok. Itu dunia. Jadi hati-hati. Kalau kita kok diberikan dunia oleh Allah, idza u'tita dunya wa munita syukra fiha, orang bersyukur atas dunia yang Allah berikan kepada kita, hati-hati. Fa hiya mihnatun fi haqiqah. Maka sesungguhnya dunia yang Allah berikan kepada kita, harta yang diberikan kepada kita itu adalah ujian. Ya memang bojo ujian saja. Pemene lek ngomong, Mas, udah sentek Mas. Oh, tambah ujian tenan ya. Tambah ujian tenan ya, pihak. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ini lagi serius-seriusnya ada selawat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Masyaallah. Rasulullah ini bersabda. Harta yang sedikit saja yulhi anil antorikil akhirah. Harta yang sedikit saja itu bisa melalaikan kita dari akhirat. Bagaimana dengan harta yang banyak? Harta sedikit saja itu bisa melalaikan kita. Contohlah mungkin kita punya apa? Punya cincin dari besi. Asyhadu an la ilaha illallah. Cincin itu nggak boleh berkarat. Macam-macam itu ujian. Semua uji, harta kecil pun kata Rasulullah itu adalah ujian. Semoga ya betul itu ujian, tapi kita bisa melewati, kita bisa tidak melekat. Ya, memang repotnya. Makna zuhud itu hartanya banyak atau tidak banyak, tapi tidak mempengaruhi hatinya ketika menghadap Allah. Itu zuhud. Nah, kira-kira orang yang hartanya banyak sama orang yang nggak punya duit mung-munge gitu ya, kira-kira lebih zuhud mana? Duit. Kira-kira lebih banyak mana kira-kira? Yang duitnya sedikit pas-pasan sama orang yang duitnya banyak, kira-kira lebih zuhud mana? Kalau mana zuhud tadi duitnya banyak, kalaupun duitnya banyak tapi tidak mempengaruhi hatinya kepada Allah. Kira-kira orang yang duitnya sedikit apa yang duitnya banyak yang zuhud? Yang zuhud tergantung orang. Tergantung hatinya ya. Ya kalau hatinya banyak ya uangnya banyak biasanya sih kalau ngomongin biasa. Kalau orang duitnya banyak hilang misalkan duitnya 1 miliar hilang 10 juta kira-kira gimana? Biasa lah uang duitnya kur 1.000 nih 1 juta 1 hilang itu berarti sing zuhud orang yang punya uang 1 miliar apa yang punya 1 juta? Nah, jadi makna zuhud itu ya tidak ada kemelekatan pada diri hati kita, tidak melekat pada diri. Ini ya, memang begitu. Jadi nggak perlu menilai wah iki wong diutak kerjaan nyambut gawe kok apa gaweane kok kerja terus. Oh sugih kerja wae. Nah, itu jangan malah yang nggak kerja itu malah yang hatinya ini pikirannya terpaut dengan dunia. Ya Allah. Rasulullah mengatakan tadi apa? Qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Sedikitnya dunia pun bisa melalaikan kita dari akhirat. Masya Allah. Ini menarik, ada contoh. Kana li ba'dihim zaujatun faqalat lahu yauman. Jadi ada ya sebagian ulama ya, atau sebagian ulama itu memiliki istri atau sebagian orang ya, memiliki istri lalu istrinya berkata faqalat lahu yauman. Satu hari istrinya berkata begini,
la aqdiru ala an taghiba anni wala an tastaghila bi ghairi. Wah, ini romantis sekali. La aqdiru ala an taghiba anni. Aku tidak sanggup berpisah kalau engkau pergi menjauh dari aku. Wah, itu puitis sekali kan? Istrinya ngomong gitu, Ustaz. Ustaz Tuti mau ngajar, "Tanu Mas, janganlah pergi dari aku, Mas. Kesepian aku ini." Ini puitis sekali ya, kalau Habib enggak tahu dia. Habib enggak tahu dia. La aqdiru ala antahi bani ya. Ora mampu sapa ingsun ala antahi ba ing atas yen to lunga sapa sira ani saking ingsun. Aku ndak mampu kau jauh dari aku. Jangan pergi jauh dari aku, nggak mampu. Wala antastahila bi ghairi, dan jangan kau sibukkan ya selain aku. Berarti itu sekali kan, nanti pulang ngomongnya. Aku tidak bisa, tidak kuat jauh darimu. Aku tetap pikiran dan jiwaku selalu sibuk bersamamu. Wah, ada gitu. Itu sekali ya. Nah, pada saat kayak gitu, panutia tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa itu namanya hatib. Wah, ada suara tapi orangnya nggak ada. Nah, ini suara malaikatnya, wali ini sebagian wali ini. Idza kanat hadhihi la khaliqatan wala mujidatan wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alaiha fa kaifa la uhibbu ana an tajma'a qalbaka 'alayya. Bagus ya. Ya, idza kanat hadhihi, oh ya, apabila ini zaujah tadi, yang istri tadi, la khaliqatan ya. Yo ya, wala musidatan ya. Tidak ada wujudnya ya, tidak ada ya, memang cinta kan begitu ya, enggak kelihatan kan ya. Dalam bentuknya hanya apa tadi? Jangan, aku tidak mampu, aku tidak kuasa, aku tidak hidup kalau kamu jauh dari aku. Aku jangan kau sibukkan dengan lain, sibuk sama saya aja nih. Ya sudah ya. Nah, wa hiya tuhibbu an tajma qalbaka 'alaiha. Nah, kira-kira bisa enggak hatinya itu untuk istrinya sama untuk Allah jadiin satu? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Hatinya mikirkan istri sama mikirkan Gusti Allah dalam satu waktu, bisa enggak? Satu ruang bisa, Pak? Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, fa kaifa la uhibbu an antasma qalbaka ala, ya bagaimana saya akan mencintaimu wong hatimu isinya bukan aku. Lah terus gimana aku mau mencintaimu, kata Allah? Lah wong hatimu aja isinya istrimu itu. Hatimu aja isinya orang itu lah. Oh, lah ya gimana saya mencintaimu? Wah, ya Allah. Akhirnya bicaranya lah. Ya gampangan ngene lah. Le waktu ning ibadah yo ibadah. Wis ngono. Waktune berbuat baik yo berbuat baik, wis to, berbuat baik. Ya, sing paling gampang meneh apa? Kita punya anak, kita punya istri, udah itu jadikan thoriqah ilal khair. Thoriqah ilal khair. Jadikan itu jalan kendaraan kebaikan. Wis. Kalau kita masih berat mau memberi ke orang lain, berikanlah ke anakmu, berikanlah ke istrimu. Udah itu. Kalau kamu masih berat memberikan orang lain, berikanlah orang tuamu. Wes selesai. Itu jadikan sebagai jalur kebaikan. Kalau mau ngasih ke orang rasanya berat, ya udah kasih saja deh ke anak, ke istri, ke orang tua. Udah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kebaikan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Ya. Ini mak ya Allah, ya orang mungkin hati kumpul ya, nggak mungkin, repot susah kayaknya ya. Nah, ini kalau gini kita jadi tahu ya seberapa besar cinta kita kepada Allah, ya kita yang tahu ya. Maka kalau ngerti ilmunya ya, maka hadis yang paling terkenal, hadis yang masyhur itu apa namanya? Innamal a'malu binniyat likulli imri'in manawa ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi tolong, saya minta tolong sama panjenengan, sama teman-teman semua, santri semua, apa, niatkan sampai jualan di pasar, berdagang atau kerja apapun, niatkan karena Allah. Dibuktikan dengan apa? Hasil ibadahnya, hasil kerjanya itu tasorufkanlah, apa, dermakanlah untuk kebaikan.
kebaikan. Apa? Membiayai anak sekolah, membiayai istri, membiayai kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau untuk menyimpang, berarti itu niatmu rusak. Karena tidak dibuktikan dengan amalnya. Kalau di Nazm Zubat itu wa qaulu Gus yang niyatun latuk balu itu wa niyatu wal qaulu summal amalu bi ghairi waqti sunnatin latuk balu. Latuk balu. Wal qaulu summal amalu, ucapan, oke, saya bekerja ini karena Allah, ucapannya begitu. Summal amal, kemudian bekerja. Tapi ternyata kerjaannya ini bertentangan dengan ucapan tadi. Katanya kerja karena Allah, tapi faktanya ada adzan atau waktunya sholat. Kalau adzan terlalu ekstrim lah ya. Adzan langsung tinggalkan semua sholat. Enggak, kita enggak di Mekah ya. Kita enggak di Mekah atau di Madinah. Kalau di Madinah yuk, begitu wah langsung, kalau enggak langsung disegel, ditutup, hancurkan tokonya. Itu undang-undang di sana. Kalau di sini ya wis pokoke ngerti waktu. Makanya belajar fikih ya kan. Ngerti waktu-waktu sholat. Jadi ketika waktu sholat kita lagi bekerja, oh ya ini mau habis lah ya. Oh, cepat sholat. Nah itu berarti niatnya, tindakannya sama dengan amalnya, insya Allah diterima. Itu yang namanya innamal a'malu bin niyyat. Ya habis dapat uang, kerja dapat uang, ya tasarrufkan untuk jalan kebaikan ya. Sedekahkan untuk, ya memang betul apa pemberian suami kepada anaknya, kepada itu sedekah. Tapi kalau pemberian ke janda ya bisa sedekah bisa tidak. Kalau ke janda bisa sedekah bisa tidak. Ya tergantung niatnya tadi, niatnya mau cari perhatian sama dia apa enggak. Nah, kalau udah ya berarti latuk balu. Wa niyatu sumal amal bi ghairi waqti sunnatin la tuqbalu. Ya tergantung lagi-lagi ya. Itulah tadi Gusti Allah membuka aib untuk kita, menutupi aib untuk orang lain. Itu hebatnya Gusti Allah. Maka harus kita syukuri, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, jenengan selama ini nutupi kebobrokanku, kejelekanku. Itu kudu disyukuri. Harus disyukuri. Ya, coba KPU, apa? Sekali dibuka, tamat riwayat jabatannya ya. Ya, berhenti. Coba kalau Allah nutupi. Yang pertama ditutupi tuh. Yang kedua, ketahuan oleh publik kan. Ayo itu caranya Gusti. Mudah-mudahan kita semua ditutupi keburukan-keburukan oleh Allah. Termasuk ditutupi ya, terus yang jelek-jelek. Kita lari menuju kebaikan. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kehilafan kita, kealfan kita. Amin ya robbal alamin. Kuntu marrotan, ini rada dawa iki babe ora apa ya. Biasanya pendek babnya, tapi ini kok rada dawa. Kuntu marrotan inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu faqultu fi nafsi asya'a faqala asy-syekhu in kanat an-nafsu laka fasna biha ma syi'ta wa lam tastati dzalik. Ini masyaallah, ini luar biasa ya. Kuntu, saya, kata Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah itu salah satu muridnya, salah satu gurunya namanya Abil Abbas. Abil Abbas ya wali ya, wali besar. Bisa di googling lah, Abil Abbas Al-Mursi siapa, itu wali hebat ya. Nah, satu ketika Ibnu Athaillah itu di dalam hatinya ya, dalam hati itu berkata fi nafsi asya'a. Dalam hatinya tuh ya apa ya, ngomong lah ya. Ya apa sih kalau bahasa batin, nah betul, batin, ngerenteg, batin sesuatu. Lagi batin begitu, faqala asyekh, gurunya tuh berkata, ingkanat an-nafsu laka, apabila kamu nafsumu, apabila kamu punya nafsu ya, apabila nafsumu itu fasna biha masyita, wis karepmu, lakukan aja, terserah kamu mau ngelakuin apa. Nafsumu mau diumbar sekarepmu, monggo. Berarti ya fasna biha masyita walam tasdi dzalik. Tapi kami tidak mampu untuk melakukan itu. Ya, kami tidak mampu mengumbar nafsu. Wah ini, kok ngerti gitu lah. Nah, wali ngerti. Maka ada ungkapan apa? La yu'raful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Ya, cuman beliau ini menceritakan kepada kita agar kita paham. Oh gitu. Ya. Dan batin saja sudah baru batin. Nah,
Kalau saya batinnya, aduh pengen es dahugan yo. Lah kok ono dahugan ya tuku wong yang dodol mesti yang jualan kan banyak. Aduh ya. Ya Allah ya. Sumakola kemudian Syekh Abil Abbas juga berkata, memberikan gambaran apa itu nafsu. An-nafsu kalmar'ati. Wah. Nafsu itu seperti perempuan. Nafsu itu seperti seorang perempuan. Kullama aksarta khosomaha, apabila kamu itu banyak ributnya sama istri, ribut cekcok sama istri, aksarot hisomaka, maka akan banyak percekcokannya. Semakin istri ngomel terus kita ngomel meneh, sauri apa sih bahasanya? Nimpali, apa? Jawab gitu. Ora rampung-rampung. Ya Bu ya. Kalau Mas Yon urung ngerti ya, urung di bojo ya. Mudah-mudahan yang sing jomblo-jomblo ini Rubat itu punya program. Ustaz. Program itu punya program namanya Biro Jodoh. Hah? Biro Jodoh ini setahun berjalan Rubat urung payu. Nikahnya di sini, nanti dipaesi di sini, ya, dibuatkan acara di sini, penghulunya kita panggil suruh sini. Biro Jodoh ini belum laku. Paris orole enggak boleh ya, syaratnya yang masih jomblo. Ya. Nambah kan? Ya. Aku ora jomblo iki. Nambah enggak boleh. Ini spesial untuk yang masih jomblo. Ya. Entah ya. Nambah bagus. Ini belum laku udah setahun Rubat berjalannya. Sama khitan masal. Di sini kalau mau diajak khitan masal bilangnya bapak awak mampu, aduh repot. Bapak awak mampu. Ya. Atau yang kedua apa namanya alasannya belum libur sekolah apa namanya nanti kalau libur gitu. Nah ini nafsu itu seperti istri, seperti perempuan. Semakin kita memperbanyak cekcok sama istri, walah surah karuan kalau ditimpalin enggak karuan. Ini menurut Ibnu Athaillah. Ya. Kalau gitu bagaimana? Ya pasal 5. Jurke wae lek ngerom ya kono. Lek perlu lek sampe ngerokok wis tinggal udut wae. Iya, 5. Ojo ditimpale, lek ditimpale kok. Ah lek sampean ora udut yo karo wirid. Subhanallah, Allahu Akbar. Pokoke ojo ditimpale, lek ditimpale makin kisruh, ya. Makin kisruh. Jadi ndak usah. Nah, maksudnya yo wong lanang yo padha wae ana sing ngono kuwi ya. Angger wong wadon ngomong, "Pak, duit entek." Wingi tak dikei 10.000. Ah, entek po. Lah 10.000 rong wulan entek. Lah 10.000 gede ora. 10.000 biji ya. Ya Allah ya. Jadi nafsu itu umpamanya seperti perempuan. Apabila engkau bercekcok dengannya, maka akan tambah panjang cekcoknya. Karena itu apa? Fasal 5, lepaskan nafsu itu ila rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menciptakan nafsu. Ya udah kembalikan sama Allah, nafsunya dilepaskan kepada Allah. Wa yaf'alu biha ma yasha. Yaf'alu biha ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang menghendaki atas sesuatu. Farubbama ta'ibat fi tarbiyatiha fala tanqadu laka. Maka terkadang kita ini sulit sekali mendidiknya. Sulit sekali mendidik nafsu kita ini. Pengen sholat. Ora sholat juga. Udah bangun. Ya 12. Hah? Pengen sholat, pengen kerja. Ini duhur. Kerja istirahat. Pengen sholat. Istirahat dulu sebentar lah. Tahu-tahu kebablas ini jam kantor wis masuk. Lebih takut sama atasan itu lari ora sholat. Kepengen. Kadang kita pengen mendidik nafsu kita itu sulit dididik nafsunya. Lah kalau sudah gitu gimana? Ya falatan kok tuh. Maka jangan ikuti nafsunya itu. Kalau udah sekali ikuti nafsu itu akan terus-terusan. Ya, pokoknya begitu ingin sholat cepet-cepet sholat. Jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda, wah repot. Akhirnya ya gitulah nafsu itu. Sama tadi dengan seorang perempuan tadi. Kalau perempuan ngajak ribut, diladeni panjang. Nafsu ya begitu. Ya, boleh biar nggak panjang kalau mau masih pegang tangannya terus dibilang I love you. Ayo
Nah, beres. Ya mengendol. Ampuh. Ampuh itu udah beres. Ya Allah ya. Menggambarkan begitu beliau ya. Nafsu itu seperti perempuan. Lek dijak ngrom ya, wis ngrom ya ora rampung. Fal muslimu man aslama nafsu ilallah. Orang muslim itu siapa? Orang muslim ada orang yang memasrahkan jiwanya kepada Allah. Ayo kita serahkan jiwa kita kepada Allah. Maka kita jangan lupa selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit ala taatik, atau adang ala dini, atau fi taatik. Ya Allah ya Tuhanku yang membolak-balikan nafsu ini, jiwa ini, tetapkanlah jiwaku ini selalu ada pada ketaatan, selalu ada kepada agamamu ya Allah. Doa seperti itu, jangan berhenti-berhenti. Kalau perlu pada saat sujud tambahi itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, selain itu tambah lagi minta dijadikan orang yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah terus. Karena ini enggak main-main bener. Saya sejak baca kitab ini kadang sering sering tiba-tiba menangis sendiri. Ya, kalau pas malam mutlaah, ya Allah, orang zaman dulu, wali-wali dulu itu hebat luar biasa. Nah, kok iya ngene lah, dhewe iki ora ono apa-apa nih. Dunia iki ini omset. Begitu omset metu sini, wah, jalan-jalan ke sana. Omset jalan-jalan ke sana. Ya Allah, di sini kur pikiran dunia, ning ya hati juga dunia. Tambah ning omset naik ini. Siapa lagi ya yang tak bojo? Wah, mentang-mentang didokeh yang rasa sanggup bayari nafkah, sopone yo gundulmu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Jadi fal muslim, orang muslim itu siapa? Man aslama nafsahu ilallahi ta'ala. Siapa orang Islam? Orang Islam adalah orang yang memasrahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalili qouli ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah ayat 111 ya. Innallaha ashtara, innallaha sak temene Gusti Allah iku istara tuku sapa Allah minal mu'minina saking pira-pira wong mukmin. Tuku anfusahum ing awak dhewe mukmin wa amwalahum lan ing harta-hartane mukmin bi anna lahum kelawan sak temene iku kadhe mukmin al jannah surga. Jadi orang yang anfusnya jiwanya ini diserahkan kepada Allah. Bukan cuma jiwanya tapi amwalahum, hartanya juga diserahkan kepada Allah. Maka orang yang seperti itu dibeli oleh Allah dengan bayaran surga. Ojo nunggu duitnya akeh mau sedekah. Beli surga. Makanya saya menarik. Saya punya guru namanya Tung Desem Waringin. Agamanya bukan Islam. Mungkin teman-teman kenal Tung Desem Waringin. Satu ketika saya ngobrol sama beliau. Pak Tung, amalan apa yang Pak Tung bisa sesukses ini? Saya punya amalan namanya beli surga. Amalan apa? Beli surga. Kalau orang muslim kata beliau itu namanya sodakoh. Ya minimal itu 1 bulan 1 miliar. Wah! 1 bulan 1 miliar. Oh, lah sampean biro ya. Ini tidak berseri, Pak. Ini tidak berseri. Lah itu jangan nunggu banyak, Pak. 1 miliar loh. Kalau kita punya beli surga 1 mil minimal setiap 1 bulan. Pak Nando beli surga setiap 1 bulan berapa? 2.000. Jumatnya lewatnya. Ya alhamdulillah ya. Wis penting ikhlas ya. Ya penting ikhlas 2.000 gak apa-apa. Ini ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bahwa sesungguhnya Allah membeli orang-orang mukmin, ya, membeli orang-orang mukmin jiwanya itu, ya, harta-hartanya mereka itu dengan apa? Dengan surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wis urusan nunggu duitnya kaya Pak Tung berseri. Nah, mau pitung pulewu ora apa-apa, ya. Semen itu ada yang harganya 70.000, ada yang harganya 80.000. Cek, ada yang 75.000. Gak apa-apa, 1 sak jadi.
2 sak boleh ya. Lah enggak usah berseri, kan nggak perlu seri itu. 100.000 cuma 1 seri, nggak perlu seri-seri lah. 1 sak, 2 sak. Kalau ada 20 orang ada 20 sak. Faktor kan? Kali. Nah, terus ada peringatan ini. Ini ciri-ciri kalau kita dicintai Allah. Termasuk kita dicintai Allah bangga ini ada ciri-ciri. Idza ahabbaka maulaka a'radu anka ashabuk. Kita sama apa, Bu? Ashabak. Oh, ya. Idza ahbaka. Oh, bedanya ya. Iya. Idza ahbabta tabak itu ya. Idza ahbaka maulaka. Terus a'radu anka ashabaka. a'radu anka. Ini jadi fa'ilnya a'radu saja ya. Jadi dibaca ashabu ya. A'radu memalingkan anka saking sira sopo ashabu. Jadi ashab itu jadi fa'ilnya a'radu ya. Jadi apabila Tuhanmu mencintaimu, wah ini, nah, ini kira-kira kita bagian dari orang yang dicintai Allah apa enggak nih? Idza ahabbaka maulaka a'radu anka ashabuk. Apabila Allah mencintaimu, apabila kekasihmu maula Allah Subhanahu wa taala mencintaimu, maka teman-temanmu akan berpaling darimu. Ya. Ngaji yuk, sore hari gini ngaji. Nah, itu berarti sama dicintai sama Allah. Ngaji mana? Di rumah. Apa itu? Di rumah. Ngopi jamu. Oh, ngaji apa? Mbok pokoknya ngaji. Gak level, sorry. Nah, ono yang lain. Lah, sudah kamu saja sana. Loh, berarti sama sudah dicintai Allah. Ya. Terus apa lagi? Hatta latastahila bihim anhu. Oh, ya, sampai sahabat-sahabatmu itu menganggap kamu itu sudah sibuk. Jangan sama Nando. Kalau Nando itu nanti diajak sibuk ngaji kamu tuh. Jangan dekat-dekat dia. Lain tuh dia. Dia gencal terus ngaji sama dia. Kalau Nando udah digituin sama kawan-kawan, berarti Pak Nando ini sudah dicintai oleh siapa lagi sama Aris juga tuh. Pokoknya tuh ngajak ngaji. Jangan dia. Apa yang sudah turut itu? Sungai paling kulu. Jangan sama dia. Jangan ya. Berarti kalau kita sudah dijauhi oleh teman-temanmu itu, teman-teman ngongkrong biasanya ngopi ya, atau mungkin misalkan jelek lah minum gitu, biar ngongkrong datang. Kau udah sadar? Kalau teman-teman sudah belum begitu, berarti tanda sudah dicintai Allah. Wakoto ala ikoka minal mahlukin, dan orang-orang makhluk ini itu mendadak berpisah sama kamu. Aku kayaknya nggak cocok sama kamu berteman nih. Kamu pecihan sekarang, aku enggak. Kamu lah alim nian gitu. Aku kok masih kotor. Jadi iyalah kau pilih yo. Itu sudah mulai makhluk-makhluk menjauh. Sampai kapan? Hatta tarji'a ilaihi. Sampai kita kembali kepada Allah. Ayo pertahankan ngaji ini, pertahankan jadi santri ini, walaupun kadang seminggu sekali nggak sanggup, bukan nggak sanggup, mungkin ada kegiatan apa yang memang harus ditinggal, memang harus ya nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa, tapi di hatinya jangan berpaling, ya jangan berpaling. Saya pun ini niatnya ngaji, kalau nggak niat ngaji, kata niatin terus bareng, mutola bareng. Mulai aku seneng banget. Gus Arif nyekel kitab, jadi aku keliru iso di jenenge mutolak bareng. Oleh teman-teman misalnya mau kitab ada malah seneng lagi karena ngaji bareng ya, namanya ngaji bareng, ngopi bareng. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah hidayah, diberikan Allah orang yang istiqomah, ya, duitnya banyak, hartanya banyak, anaknya soleh-soleha, bejo dunia bejo akhirat, masuk surga bersama-sama. Al-Fatihah. Nggak tahu di kitabnya Ustaz tadi sudah judul belum? 2 baris lagi. Oh, saya sudah judul baru. Nanti judulnya At-Tadarruj fi Ilajin Nafsi. Oh. Tadarruj fi Ilajin Nafsi. Oh, al-imanu kasyajarati. Al-imanu kasyajarati. Imanmu sebagaikan pohon hijau.
Jo. Ini beda. Isinya insya Allah nggak jauh beda lah. Isinya tadi paling beda-beda susunan apa kalimatnya, di sana dibaca maf'ul, mungkin di sini jadi fa'il seperti itulah ya. Nah, mudah-mudahan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya agak panjang nih judulnya ya, karena memang kita usahakan per judul ya, satu judul walaupun di situ belum ketemu judul. Nah, saya pedomannya kitab yang ada yang saya baca ada judulnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini pengen banyak minum. Wah.